Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Zuratul Uyun, seorang guru kelas 5 dari SDN Citerap, Kota Serang, Provinsi Banten. Saya akan menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan dengan topik pembelajaran diferensiasi dengan judul penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan smartphone untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Setiap guru pasti menyadari ketika masuk ke dalam kelas akan dihadapkan dengan murid yang beragam, mulai dari karakter, gaya belajar, minat atau bakat, dan tingkat pemahaman murid yang berbeda-beda. Keberagaman murid tersebut merupakan tantangan bagi seorang guru untuk membantu murid berhasil dalam pembelajarannya. Dengan keberagaman tersebut, guru juga harus menyadari bahwa setiap murid tidak bisa diberi perlakuan yang sama dalam pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi membantu murid untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing individu yang beragam. Selain itu, tantangan yang muncul di era digital yaitu ketergantungan murid terhadap teknologi. Dampaknya yaitu murid memiliki kecanduan terhadap gadget atau smartphone, seperti untuk bermain game dan berselancar di media sosial seperti TikTok. Pengaruh gadget juga membuat murid mengalami fokus yang kurang saat belajar, khususnya dalam pembelajaran IPAS yang membutuhkan objek secara konkret, sehingga menyebabkan motivasi belajar murid berkurang. Saya, sebagai guru, harus mampu beradaptasi menghadapi generasi teknoholik. Artinya, gadget harus bisa difungsikan sebagai salah satu media elektronik yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Langkah dan strategi yang saya lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi pada materi magnet mata pelajaran IPAS yaitu penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan smartphone untuk meningkatkan motivasi belajar murid adalah sebagai berikut. Pada tahap persiapan, saya membuat multimedia pembelajaran interaktif materi magnet mata pelajaran IPAS menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 yang berisi identitas murid, pendahuluan yang di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, apersepsi, video pembelajaran, materi pembelajaran, games interaktif word wall, dan evaluasi. Selanjutnya, saya membuat rancangan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengidentifikasi gaya belajar murid dengan menggunakan Google Form. Begitupun dengan asesmen diagnostik kognitif untuk memetakan pemahaman awal murid terkait materi magnet. Pada tahap pra-pelaksanaan, murid mengisi lembar asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengidentifikasi gaya belajar murid dengan menggunakan Google Form. Sama halnya dengan asesmen kognitif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal murid terkait materi magnet. Hasil asesmen diagnostik non-kognitif kelas 5 SDN Citerap menunjukkan sebagian besar anak memiliki gaya belajar audio visual. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi berupa multimedia pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan smartphone. Pada tahap pelaksanaan, murid berdoa serta mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cek terapian dulu ya. Dia mas potong ya. Ini kau kan Bu? Gimana kabarnya? Sehat semua? Hari ini senang? Atau sedang sedih? Ada yang sedih? Kenapa yang sedih? Yang senang hari ini harus happy ya. Harus senang ya karena hari ini kita akan bermain sambil belajar.
Selanjutnya, guru melakukan apersepsi, selanjutnya, murid mempelajari video pembelajaran tentang magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Guru mengarahkan murid untuk membuka situs uyunzurotul.github.io/story_html5.html, yaitu situs multimedia pembelajaran interaktif materi magnet IPAS kelas 5 di smartphone. Guru memandu murid untuk memasukkan identitas murid, kemudian mengarahkan murid untuk mempelajari materi pembelajaran. Setelah mempelajari materi magnet, murid mengerjakan evaluasi pada Google Form yang hasilnya akan terkoneksi dengan Google Form milik guru. Untuk kelompok Murid duduk sesuai kelompok gaya belajar, yaitu kinestetik, audio, dan visual yang sudah dipetakan berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif. Saya membagi 5 kelompok belajar. Pembelajaran diferensiasi tersebut merupakan diferensiasi produk. Murid diminta untuk membuat produk presentasi sesuai dengan gaya belajarnya. Murid dengan gaya belajar visual membuat gambar magnet, sedangkan murid dengan gaya belajar kinestetik menggunakan alat bantu media magnet secara konkret. Murid dengan gaya belajar audio membuat lagu tentang magnet. Inilah hasil produk presentasi setiap murid yang berbeda-beda. Hasil produk presentasi dari kelompok visual. akan saling tolak-menolak. Hasil presentasi dari kelompok audio. Hasil produk presentasi dari kelompok kinestetik. Magnet yang paling kuat adalah paradigma magnet wujudnya magnet yang terlihat. Untuk mereview ulang materi, murid bermain game edukasi dari aplikasi WordWall berupa mencari kata-kata yang tersembunyi. Pada tahap akhir, murid merefleksikan kegiatan pembelajarannya dengan menulis atau menggambarkan perasaannya di papan tulis. hasil dari kegiatan pembelajaran diferensiasi penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan smartphone pada mata pelajaran IPAS, yaitu dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan motivasi belajar murid. Dibuktikan dengan hasil refleksi yang ditulis di papan tulis tentang perasaan murid setelah melaksanakan pembelajaran, di mana murid merasa semangat, merasa aktif, dan merasa bahagia. Begitupun dengan hasil asesmen kognitif mengalami peningkatan dari asesmen diagnostik sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan kerja Bu Uyun sangat terinspirasi oleh cara mengajar Bu Uyun dengan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Dengan adanya smartphone menjadi salah satu sumber belajar sehingga anak tidak hanya bermain game saja. Semangat terus Bu Uyun. Sukses terus. Belajar IPAS dengan Bu Uyun seru karena ada gamesnya. Saya bisa mengetahui benda-benda di rumah saya yang menggunakan magnet seperti kipas angin, televisi, HP, dan mesin cuci. Terima kasih Bu Uyun. Setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan smartphone, saya semakin semangat dalam melaksanakan inovasi pembelajaran di kelas. Demikian praktik baik yang sudah saya laksanakan, semoga bisa menginspirasi rekan-rekan guru hebat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.